Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Masih dalam video pembelajaran metode numerik bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang deret Taylor. Apakah deret Taylor itu, dan kita akan belajar bersama dengan beberapa contoh soal. Ayo perhatikan dan simak terus video ini, semoga video ini bermanfaat. Nah, apakah deret Taylor itu? Oke, deret Taylor merupakan fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut pada suatu titik. Kalau dapat dituliskan dalam formula sederhana seperti ini, sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dari turunan ke n yang dievaluasi pada titik x0 dikalikan dengan x min x0 pangkat n dibagi dengan n faktorial. Oke. Di mana x0 ini adalah bilangan real atau kompleks. Seandainya f adalah fungsi dan f aksen adalah turunan pertama dari fungsi tersebut, f aksen-aksen adalah turunan kedua dari fungsi tersebut, f aksen-aksen-aksen adalah turunan ketiga dari fungsi tersebut, dan seterusnya, berada pada selang A dan B. Nah, kita misalkan x0 adalah elemen yang berada pada selang A dan B. Maka nilai-nilai x yang berada di sekitar x0 dan x itu sendiri adalah elemen pada selang A dan B. Nah, kalau rumus atau formula sigma tadi kita jabarkan, maka dapat ditulis seperti ini. Fx sama dengan fx0 ditambah dengan x min x0 dikalikan dengan turunan pertama dari fungsi yang dievaluasi pada x0 dibagi dengan 1 faktorial ditambahkan x dikurangi x0 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan turunan kedua dari fungsi dibagi dengan 2 faktorial ditambahkan dengan x min x0 dipangkatkan 3 dikalikan dengan turunan ketiga dari fungsi dibagi dengan 3 faktorial dan seterusnya sampai dengan x min x0 dipangkatkan dengan n dikalikan dengan turunan ke n dibagi dengan n faktorial. Nama deret Taylor ini diambil dari seorang matematikawan yang berkebangsaan Inggris bernama yaitu Brooke Taylor. Nah, seiring dengan meningkatnya orde pada deret Taylor ini, atau dengan kata lain pangkatnya semakin tinggi, pangkat 0, 1, 2, 3, maka nilai atau solusi yang dihasilkan menjadi solusi semakin mendekati nilai solusi sejati. Oke. Jadi polinomial Taylor semakin mendekati fungsi yang dihampirinya. Nah, kita untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 4. Cari deret Taylor di titik x0 sama dengan 2. Nah, untuk itu kita jawab. Yang pertama kita tentukan dulu turunan dari fungsi tersebut. Nah, untuk turunan ke 0 kita bisa tulis kembali fungsinya x pangkat 3 dikurangi 2x plus 4. Jadi kemudian x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 ditambah 4 hasilnya adalah 8. Nah, untuk turunan pertamanya yaitu dari turunan ke 0 kita turunkan lagi hasilnya
3x kuadrat dikurangi 2. Nah, seperti ini. 3x kuadrat dikurangi 2, maka x-nya kita ganti dengan 2, yaitu 3 kali 2 kuadrat dikurangi 2, hasilnya adalah 10. Untuk turunan keduanya, dari turunan pertama diturunkan lagi menjadi 6x. X-nya kita ganti menjadi 2, 6 kali 2 sama dengan 12. Untuk turunan ketiganya hasilnya 6, dan untuk turunan keempatnya hasilnya 0. Setelah turunan ini kita hitung, selanjutnya kita substitusikan, kita masukkan ke dalam persamaan Dirac-Taylor seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk turunan yang kedua, yaitu nilainya adalah 8 ditambah di sini untuk turunan yang ke 0 nilainya 8. Kemudian turunan yang pertama kita masukkan 10 di sini, turunan 10. Kemudian turunan yang keduanya dimasukkan 12, turunan ketiga 6, turunan yang keempatnya 0, seperti ini. Kita masukkan, jadinya 8 ditambah di sini karena menjawab dibagi 1, hasilnya 10x min 20 ditambah dengan di sini 12 dibagi 2, hasilnya 6. Saya tulis di sini 6. Kemudian x min 2 di kuadrat kita jabarkan menjadi 6 dalam kurung x kuadrat min 4x min 4. Kemudian yang ini kita sederhanakan, 6 dibagi dengan 3 kali 2. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Jadi x min 2 pangkat 3 diturunkan lagi ke bawah, saya tulis x min 2 dalam kurung dipangkatkan 3. Kemudian turunan berikutnya yaitu turunan yang keempatnya kita masukkan di sini, nilainya 0 karena 0 dikalikan berapapun hasilnya 0, dan seterusnya hasilnya seperti ini. Dan ini adalah hasilnya x pangkat 3 ditambah 2x min 4. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam Dirac-Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, kita jawab seperti biasa, kita turunkan dahulu. Fungsinya adalah sin x. Sin x kita hitung turunan ke 0. Nah, x-nya kita ganti dengan 1, sin 1 nilainya adalah 0,8415. Kemudian kita turunkan lagi, sin x diturunkan menjadi cos x. Nah, cos x, x-nya kita ganti menjadi 1, cos 1 nilainya adalah 0,5403. Nah, kemudian kita hitung lagi turunan kedua dari fungsi, yaitu dari cos x kita turunkan menjadi min sin x. Nah, x-nya kita ganti 1, hasilnya menjadi min 0,8415. Kemudian turunan ketiga dari fungsi, dari min sin x diturunkan lagi menjadi hasilnya adalah min cos x. X-nya kita ganti 1, hasilnya adalah min 0,5403. Selanjutnya turunan keempat. Turunan dari min cos x diturunkan menjadi sin x kembali. Nah, sin x hasilnya sudah kita hitung, 0,8415. Nah, kemudian setelah kita hitung turunannya, kita masukkan ke dalam persamaan Dirac-Taylor. Di sini sin yang dievaluasi, sin x yang dievaluasi pada nilai 1. Jadi hasilnya adalah 0,8415. Ini untuk turunan ke 0 kita masukkan. Kemudian untuk turunan ke satunya kita masukkan 0,5403, kita masukkan di sini. Turunan keduanya 0,8415 kita masukkan ke sini. Minsnya saya taruh di depan di sini. Kemudian turunan ketiganya 0,5403. Nah, seperti ini. Dan ini turunan yang keempatnya, kembali lagi ke nilai sin x 0,8415. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kita masih turunkan 0,8415, kemudian x min satunya kita pindah ke belakang, 0,5403 kita taruh di depan, kemudian di sini minus, kemudian 0,8415 dibagi dengan 2 faktorial menjadi 0,4208. Kemudian di sini x min 1 dalam kurung pangkat 2 kita taruh di belakang,
Kemudian di sini 0,5403 dibagi dengan 3 kali 2, hasilnya adalah 0,0901. Dikalikan dengan X min 3, X min 1 pangkat 3-nya kita pindahkan ke belakang, kemudian ditambahkan dengan 0,8415 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 0,0351. Dikalikan dengan X min 1 pangkat 4, kita pindahkan ke belakang di sini, dan seterusnya. Ini adalah hasil persamaan dari Taylor untuk contoh yang kedua. Kemudian kita lihat lagi contoh yang ketiga. Temukan uraian dari Taylor di X0 sama dengan 0,5 untuk menghampiri fungsi fx sama dengan e pangkat eksponen pangkat 2x. Nah, kita perhatikan eksponen pangkat 2x. Nah, langsung kita jawab. Kita tentukan dulu turunan ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dari fungsi e pangkat 2x. Nah, jadi untuk turunan ke 0-nya adalah e pangkat 2x, x-nya kita ganti dengan 0,5, hasilnya 2 eksponen 2 kali 0,5, hasilnya adalah eksponen itu sendiri. Kemudian untuk turunan yang pertamanya kita turunkan lagi dari eksponen pangkat 2x menjadi 2 kali eksponen pangkat 2x. Hasilnya adalah setelah x-nya dimasukkan menjadi dengan 0,5, hasilnya menjadi 2e. Kemudian turunan yang kedua dengan cara yang sama, hasilnya adalah 4e. Turunan yang ketiga hasilnya 8e. Turunan yang keempat 16e. Setelah didapatkan dari turunan-turunan tersebut, kita substitusikan ke dalam persamaan dari Taylor. Nah, di sini untuk turunan yang ke nolnya ini hasilnya adalah 0, xe nilainya. Kemudian untuk turunan yang ke satunya 2e nya kita masukkan seperti ini dibagi 1 faktorial. Turunan yang keduanya 4e nya kita masukkan di sini. Turunan yang ketiga 8e kita masukkan di sini dibagi 3 faktorial. Kemudian turunan yang keempatnya 16e kita masukkan di sini. Oke. Dan seterusnya sampai dengan turunan yang ke n. Nah, ini hasil akhir dari deret uraian dari Taylor pada soal nomor 3. Semoga dengan contoh-contoh soal ini bisa dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.